Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Nasr Hidayat, kemudian ada Abdul Aziz, kemudian ada Muhammad Iban Pasha, dan ada Muhammad Iman Salim. Di sini akan mempresentasikan tugas pegawai kami tentang bagaimana budidaya ikan hias. Dan pada kesempatan kali ini kami mengambil ikan hias, yaitu ikan moli. Dan mohon maaf sebelumnya untuk Hernia Agus Salim ini tidak ada di video ini karena beliau ada halangan dari kemarin seperti itu. Langsung saja, yang pertama tentang pengertian ikan moli itu sendiri. Ikan moli termasuk dalam jenis ikan live breeder atau yang melahirkan. Ikan ini bersifat omnivore. Ukuran tubuhnya maksimal sekitar 12 cm. Hingga saat ini sudah banyak varietas yang beredar di pasaran dengan warna dan bentuk tubuh yang beragam akibat persilangan dan mutasi. Moli balon misalnya yang bertubuh seperti bola. Ikan tersebut juga dapat hidup di dalam air tawar. Ikan moli atau biasa disebut dengan ikan balon, di mana tubuh ikan ini memiliki bentuk bergelembung seperti balon. Ikan hias standar ini dikenal memiliki sifat yang tenang dan cinta damai. Jadi bisa digabungkan dengan ikan hias kecil lainnya yang memiliki kesamaan sifat tenang juga. Kemudian habitat ikan moli. Ikan ini hidup di sela-sela akar tanaman air dan menetaskan telurnya di sela-sela akar tersebut pula di habitat aslinya. Moli menghendaki suhu perairan 25-28 derajat Celcius dengan pH dan rasa sekitar 14-20 derajat pH. Namun karena sudah lama dipelihara di daerah dengan pH netral yaitu 7, maka saat ini tampaknya pembudidayaan di daerah ber-pH netral pun sudah tidak ada masalah. Hanya saja jenis ikan ini kurang toleransi terhadap perubahan atau goncangan suhu yang tinggi. Kemudian fisiologi ikan moli, yaitu tentang ciri-ciri induk jantan dan juga induk betina. Pertama, ciri-ciri induk jantan yaitu mempunyai gonopodium atau berupa tonjolan di belakang, sirip perut yang merupakan modifikasi sirip ana yang berubah menjadi sirip yang panjang. Kemudian tubuhnya ramping, ketika warnanya lebih cerah, keampasing sirip punggung lebih panjang, dan yang kelima kepalanya agak besar. Kemudian untuk ciri-ciri induk betina yaitu satu, di belakang sirip perut tidak ada gonopodium tetapi berupa sirip halus. Kedua, tubuhnya gemuk. Ketiga, warnanya kurang cerah. Keempat, sirip punggung biasa, dan yang kelima kepalanya agak runcing. Kemudian macam-macam ekor moli, yaitu yang pertama black moli. Black moli ini juga tergolong populer dan kerap menjadi primadona di kalangan pencinta ikan hias di Indonesia. Ciri ikan ini biasanya mempunyai warna hitam yang sangat pekat sekali. Ya, warna itulah yang menjadikan ikan ini berbeda dengan ikan moli yang lain. Kemudian yang kedua, golden moli. Golden moli adalah salah satu jenis moli yang cukup langka saat ini. Karena hal ini seluruh tubuhnya berwarna keemasan yang sangat indah. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Iban Pasha. Saya akan melanjutkan yang tadi disampaikan oleh Mas Nasro. 3. Silver moli. Seperti namanya, silver moli memiliki warna silver yang membalut tubuhnya, warna yang sangat indah dan cantik untuk seekor ikan hias. 4. Moli balon. Seperti namanya, moli balon ini memiliki perut besar dan buncit seperti balon. Ketika ikan ini hamil, perutnya akan lebih besar dari biasanya atau seolah-olah melihat seperti sebuah balon. Ikan ini dapat berkembang biak dengan cara mudah. Mereka biasanya akan hamil selama 6-8 minggu untuk menghasilkan puluhan anak ikan moli. Warna moli balon ini juga sangat bervariasi, mulai dari warna belang-belang, merah, kuning, jingga, dan lain sebagainya. Ikan moli adalah ikan yang melakukan proses reproduksi dengan cara melahirkan, bukan bertelur seperti ikan pada umumnya. Oleh karena itu, pemijahan terjadi kondisi akuarium dipantau setiap hari hingga anak moli lahir. Selanjutnya anak-anak ikan moli yang baru lahir ini dipindahkan ke akuarium budidaya ikan moli. Di dalam akuarium budidaya ikan moli, anak diberikan makan berupa kutu air, cacing sutra maksudnya, atau pelet halus yang direndam air hangat. Anak-anak ikan moli dapat berlangsung dijual
dijual jika ada pihak yang berminat, namun ini hal cukup jarang. Cara budidaya ikan moli. 1. Akuarium. Untuk membudidaya ikan moli dalam akuarium, maka harus dipisahkan terlebih dahulu antara moli jantan dan betina. Nantinya setelah ikan memasuki masa kawin, perlu dilakukan penjodohan antara jantan dan betina. Satu pasang moli ditempatkan pada akuarium kecil atau wadah khusus. Lalu tunggu hingga 2-3 hari. Jika berjodoh berhasil, maka setelah 2-3 hari moli betina akan melahirkan. Setelah anaknya moli lahir, maka harus segera dipisahkan dari induk, karena jika tidak dipisahkan, moli dewasa akan memakan anaknya tersebut. Nantinya anaknya moli perlu diberikan pakan secara teratur agar pertumbuhan cepat. 2. Kolam. Selain itu, akuarium moli juga bisa diperkembangkan pada kolam, bisa terpal atau beton. Jika budidaya dalam kolam, maka moli perlu dijodohkan di dalam ember khusus. Nantinya setelah 1 hari berjodoh, beberapa pasang moli sudah bisa dilepaskan ke kolam pembiakan. Pada kolam tersebut harus dipisahkan jaring-jaring halus. Tujuan agar saat anaknya moli lahir, nantinya anak tersebut bisa kabur dari jaring halus sehingga tidak dimakan oleh induknya. Budidaya moli di kolam biasanya berjumlah besar. Saya di sini akan menjelaskan sedikit materi mengenai tadi yang telah dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama ada man atau manusia. Manusia merupakan faktor yang paling menentukan dalam manajemen wirausaha. Tidak ada bisnis yang berjalan tanpa manusia. Manusia yang menentukan target dan manusia juga yang berusaha mencapai target tersebut. Tanpa manusia tidak ada proses kerja, karena pada dasarnya manusia adalah makhluk yang bekerja. Dalam budidaya ikan hias juga dibutuhkan partner yang handal dan dapat dipercaya, yang selalu mendukung kemajuan bisnis ketika dijalankan. Di samping itu, dalam tim itu harus mengadakan pertemuan untuk evaluasi dan lain-lain. Yang kedua ada money atau uang, biasa juga disebut dengan modal. Uang merupakan penunjang penting dalam sebuah bisnis. Ia merupakan alat tukar, ukuran nilai, dan seringnya dijadikan acuan dalam menentukan target usaha. Uang menjadi target pencapaian, tetapi juga menjadi alat untuk mencapai target tersebut. Ia diperlukan untuk membiayai sejumlah alat produksi, membayar upah sumber daya manusia, hingga membiayai pemasaran. Dalam bisnis ini membutuhkan uang kurang lebih 3 juta rupiah, mencakup biaya pembuatan kolam, pakan, bahan atau alat, dan lain-lain. Yang ketiga ada material atau bahan. Material terdiri dari bahan mentah, bahan setengah jadi, dan bahan jadi. Bahan diperlukan untuk melakukan produksi. Dalam dunia usaha, untuk mencapai hasil terbaik dibutuhkan kombinasi manusia yang ahli di bidangnya dengan materi yang bagus. Material yang bagus dan manusia tidak dapat dipisahkan. Yang keempat ada mesin atau mesin. Penggunaan mesin dalam operasional usaha kita sehari-hari tentu akan memberikan kemudahan, tidak terkecuali bagi seorang dentalpreneur yang perlu. Sahabat UKM, utamakan ketika menjadi seorang dentalpreneur adalah gunakan mesin yang ergonomis, sehingga hal ini juga bersinggungan dengan money atau biaya depresiasi dan maintenance fee. Yang kelima ada metode. Dalam sebuah operasional bisnis tentu diperlukan metode-metode kerja, karena cara kerja yang baik juga tentunya akan memberikan kelancaran pada bisnis kita. Terkait dengan dentalpreneur, metode-metode di sini berhubungan dengan aspek etis dan legal. Serta yang tidak kalah pentingnya adalah formalisasi terkait SOP yang ditetapkan karena industri yang kita masuk termasuk dalam kategori jasa. Yang keenam ada market. Market atau pasar juga merupakan salah satu dari unsur 6M dalam wirausaha yang harus diperhatikan.
Sangat penting untuk memperhatikan target pasar. Menentukan target pasar dapat membantu proses pengembangan usaha. Mempertahankan target pasar yang dituju sangat penting. Ini karena persaingan yang semakin ketat memaksa usaha harus mempunyai strategi pemasaran yang tepat demi mempertahankan segmentasi pasar. Tadi sudah disampaikan sama teman-teman dari kelompok saya tentang pengertian ekonomi dan juga 6M. Di sini saya akan melanjutkan saja tentang sharing plan, itu dimana saya dan juga teman-teman tadi ya itu sudah melaksanakan wirausaha, dimana sudah pernah membudidayakan ikan moli ini gitu. Jadi latar belakang yang kami mengambil daripada tema ikan moli ini karena kami dulu pernah berbudidaya dan juga pernah berbisnis juga ikan ini gitu. Jadi dulu pada saat awal corona itu kami memulai usahanya kecil-kecilan dulu. Kami buat kolam itu pakai plastik, kemudian berkembang setelah beberapa bulan karena ikan lebih banyak, kami membuat kolam juga ada di BPT juga gitu. Nah itu kami menunggu kurang lebih 6 sampai 9 bulan itu agar ikan besar, dan alhamdulillah 1 tahun tepat kami sudah bisa mulai berjualan, berbisnis, dan juga kami dengan cara marketing pun kami share di sosmed, kemudian juga di tempat kami karena sering setiap hari ada kajian dan jual di situ gitu. Dan alhamdulillah juga laris ya gitu. Tapi sekarang kami sudah nggak berjualan lagi ya gitu juga karena sekarang sudah nggak budidaya ikan moli itu karena kami mengalami ya kurang untung lah gitu, kebangkrutan gitu. Jadinya kami beralih dari ikan moli ke ikan koin lah gitu, ke ikan mas lah gitu. Dan ikan mas pun sekarang alhamdulillah masih lancar lah gitu, cuma kami belum berbisnis lagi, masih membudidayakan ikan mas juga dan juga ikan lele juga seperti itu. Itu mungkin informasi dari kami aja gitu. Mungkin itu presentasi dari kami dari kelompok 5 mengenai budidaya ikan hias. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.